langkah-langkah pemerintah itu banyak untuk melakukan perpecahan di setiap aliansi ataupun gerakan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Masrin dalam program Mimbar Podcast. Pada edisi kali ini kita mengundang seorang aktivis aktivis mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Kenapa kita mengundang mahasiswa? Karena sekarang mahasiswa lagi menjadi sorotan. Tidak hanya sorotan, tetapi ternyata mahasiswa sekarang menjadi tumpuan bagi rakyat yang hari ini merasakan kesulitan. Minyak goreng yang harganya terus melangit. Harga BBM juga bakal naik. Jadi itu sangat memberatkan masyarakat. Nah, akhirnya masyarakat berharap mahasiswa mau menyuarakan itu. Kemarin adik-adik mahasiswa kita juga sudah melakukan aksi secara serentak di Senayan, diikuti oleh beberapa daerah, Sumatera Utara juga. Ada aliansi mahasiswa yang bergerak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, pada momen ini kita ajak Presiden Mahasiswa USU, Muhammad Rizky Fadilah. Kita sapa. Assalamualaikum, Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Rizky aja ya. Saya kayaknya kalau manggil abang nih, Mas ini kayak terlalu tua. Karena kalau kita junior-senior sesama aktivis, kita manggilnya Bang. Bang, oke. Bang Rin aja gimana? Bang Rin, oke, cocok. Iya, Bang Rin. Ya, kita tahu bahwa pada tanggal 11 April lalu, ternyata mahasiswa di Sumatera Utara, khususnya di Medan, itu gagal melakukan aksi terpending. Nah, jadi kemarin wartawan, polisi bahkan sudah berjaga-jaga untuk melakukan liputan terhadap aksi-aksi mahasiswa, tapi ternyata tidak berlangsung. Yang berlangsung ada di beberapa daerah, Binjai, Langkat, Padang Sidempuan, Asahan, dan Labuan Batu. Tetapi baru beberapa hari kemarin juga aliansi mahasiswa juga bergerak terus. Dan nanti dikabarkan tanggal 21 April nanti mahasiswa akan kembali bergerak. Ini adalah mereka ingin menuntut apakah tuntutan yang mereka suarakan, mereka sampaikan kepada wakil rakyat itu sudah direspon. Maka tanggal 21 April nanti mereka akan melakukan aksi. Untuk itu, mari kita diskusi dengan Rizky. Iya, Bang. Kemarin di Medan itu sempat tidak terjadi aksi. Memang tidak melakukan aksi atau ada hal-hal lain yang menyebabkan tidak terjadi aksi itu? Kalau untuk berbicara tentang Medan, sebenarnya kalau kita lihat, Bang, gerakan di Medan sendiri itu kalau kita lihat dengan seruan nasional, sebenarnya kita balik lagi, gerakan nasional ini terbangun bukan atas dasar konsolidasi setiap dari pusat ke daerah. Nah, makanya dari kita Medan sendiri, saya melihat kawan-kawan Medan itu bijak. Sehingga kawan-kawan itu melakukan giat-giatnya itu sesuai dengan konsolidasi di daerah masing-masing. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di Binjai, di Langkat, di Asahan, di Padang Sidempuan, dan daerah Sumatera Utara yang lainnya tetap giat melakukan aksi gitu. Kalian menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Dan itu sebenarnya bukan menjadi suatu problematika. Kenapa? Karena kita bisa membuktikan bahwasannya gerakan mahasiswa di Medan itu tetap ada pada tanggal 13 bahkan 14 April. 14 April ya. Nah, gerakan-gerakan itu ya bisa kita lihat terhitung banyak gitu. Karena kalau bisa kita hitung ada
total 6 aliansi. 6 aliansi yang 6 bergerak ya yang pada bergerak 13-14 ya. 13-14. Disitulah kita membuktikan bahwasannya ya kita pun juga punya langkah-langkah dalam menyampaikan aspirasi gitu. Seperti itu. Mahasiswa USU ikut terlibat dalam aksi kemarin? Nah, mahasiswa USU sendiri kita mengikuti isu nasional ini di dalam Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu. Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu. Yang di dalamnya terkumpul dari belasan BEM yang ada di Sumatera Utara, yang sepakat kita sebenarnya dari minggu lalu tuh sudah melakukan konsolidasi. Kita sepakat bahwasannya aliansi BEM ini tidak boleh terprovokasi oleh gerakan nasional, karena yang mengetahui kesiapan kita itu kan kita sendiri. Saya yakin dan percaya kawan-kawan semua bijak, sehingga sebenarnya kita di konsolidasi akbar tanggal 11 kita mau sepakat turun pada tanggal 13. Tapi melihat dari antusias aliansi lain yang bergerak, dan kita ingin sebenarnya goals kita tuh secara substansi, bahwasannya aspirasi kita harus tersampaikan, dan kita tidak ingin adanya framing negatif ketika kita turun. Karena fakta di lapangan, Bang, ketika Medan sudah turun, Bang, kebanyakan itu dari tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan chaos, efeknya terjadi pergesekan, chaos gitu. Ya. Iya, efeknya bahkan chaos, sehingga narasi yang tujuan kita bersama itu hilang. Nah, dengan disitulah memang kita Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu yang USU di dalamnya itu akhirnya sepakat untuk memilih jalan audiensi, karena setiap BEM sudah menyuarakan di lapangan, kita juga tetap melakukan tapi dengan cara yang lain, karena kalau ada buku itu kan, Bang, banyak cara untuk menyampaikan aspirasi, dan turun ke jalan ialah opsi yang terakhir. Nah, kita ingin gerakan kita itu gerakan intelektual, karena memang banyak pelajar ataupun STM yang juga terlibat ke dalam aksi, walaupun tanggal 13 dan 14 ya, tanggal 11 pun juga ada. Itu artinya ketika aksi kemarin Aliansi BEM seluruh Indonesia, kita menarik diri ya, kita tidak ikut dalam aksi itu, bahkan termasuk aksi-aksi yang kemarin beberapa aliansi tadi ya. Iya, benar, karena memang tidak ada instruksi. Tidak ada instruksi ya. Nah, bukankah aksi-aksi ini akan memberikan efek yang besar, yang bisa menggolkan ketika ini kan terjadi masif gitu. Kenapa malah kesannya ya eksklusif, tidak malah ikut, yuk kita bareng aja yuk sama-sama gitu. Apa yang dikhawatirkan? Apakah mungkin mencurigai ada mungkin kepentingan-kepentingan lain, mungkin tidak murni atau gimana? Ya, karena kita sama-sama ketahui, Bang, bahwasannya saya pun juga tergabung ke dalam Aliansi BEM seluruh Indonesia. Nah, kita melihat kondisinya Aliansi BEM ini banyak terpecah belah. Dan kita melakukan tanda tanya gitu. Karena sebenarnya kalau kita analisa, langkah-langkah pemerintah itu banyak untuk melakukan perpecahan di setiap aliansi ataupun gerakan mahasiswa. Contohnya Aliansi BEM seluruh Indonesia ada sampai terbagi 2 faksi, Aliansi BEM Nusantara juga, bahkan terbentuk Aliansi BEM Republik Indonesia. Nah, inilah yang menjadi bahasanya seruan yang tidak serentak efeknya gitu, sehingga masing-masing itu memiliki jadwal ataupun tanggal mainnya masing-masing. Tapi kita melihat sisi positifnya ketika kita melakukan di beda tanggal, oh artinya kita melakukan maraton. Bahwasannya kita nggak mau ini seperti momentum di tanggal 11, tapi tetap main tanggal 13, 14, dan ada wacana-wacana ke depannya gitu. Karena kan langkahnya itu nggak bisa dibuat sekali aja, ini proses yang panjang kalau kita memang memperjuangkan poin-poinnya itu, seperti itu. Atau aliansi BEM, apa tadi? Aliansi BEM Sumatera Utara Bersatu. Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu. Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu. Nah, atau aliansi mahasiswa Sumut Bersatu, ini mungkin punya mungkin jadwal khusus yang mungkin akan bergerak. Kalau berbicara tentang jadwal khusus, kita kemarin barusan selesai melakukan audiensi gitu.
karena kita melihat dari aspek-aspek bahwasannya kita mengejar substansi. Karena nih sering kejadian Bang, kalau misalnya udah banyak aliansi di waktu yang sama itu terjadi pergesekan. Karena bahasanya kayak korlap ataupun bias masing-masing tidak mau melebur. Itu yang membuat banyaknya pergesekan. Yang di depan nggak mau selesai, sementara DPR itu cuman menanggapi satu objek, aliansi lain mau digimanain gitu. Nah inilah memang membuat nggak bisa sama satu tuntutan. Nggak bisa. Karena semua masing-masing punya tuntutan masing-masing. Dan ingin menjadi catching moment masing-masing. Kita ingin suasana di Medan itu tetap kita memperjuangkan, tapi jangan sampai terjadi chaos. Nah untuk itulah kita memang dalam case gerakan tanggal 13 itu kita sepakat untuk melakukan audiensi untuk aliansi mahasiswa Sumut Bersatu pada tanggal 14. Sudah terjadi dan di saat itu DPRD Sumut merayakan ulang tahun Pemprov yang ke-74 ya. Paripurna ya. Nah, di situ kita langsung menekan bahwasannya kami nih harus bisa menyampaikan aspirasi kami gitu. Nah, alhamdulillah kita setelah melakukan upacara ataupun paripurna, kita langsung disambut di gedung DPRD Sumut dan kita tetap memperjuangkan kajian dan poin-poin tuntutan yang kita sampaikan gitu. Apa aja Rizky tuntutannya? Nah, tuntutannya itu kalau berbicara itu tentang evaluasi sistem pembangunan IKN. Karena yang kita lihat sebenarnya ada sisi positif ataupun negatif ketika melakukan pembangunan IKN. Dari sisi positifnya kan kita melihat dari berkaca ke negara Amerika. Negara Amerika sendiri memiliki teritorial khusus. Kalau di Amerika tuh di New York itu sebagai tempat industri dan ekonomi, di Hollywood tempat entertain ataupun hiburan, dan di kasino itu di Texas di kasino itu tempat perjudian, itu contoh kasar. Dan Washington itu tempat pemerintahan. Nah itu sebenarnya kalau saya nih anak teknik sipil itu berbicara tentang site plan pun atau perencanaan wilayah kota ataupun negara itu memang hal yang positif. Artinya Rizky dan kawan-kawan sepakat mendukung perpindahan ibu kota negara. Belum Bang, karena kita ini baru bicara positif. Kita lihat Jakarta ini di situ industri, di situ ekonomi, di situ hiburan, di situ sektor pemerintahan, ini yang membuat tidak adanya pemerataan di daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang aspek teritorial, tapi kalau kita berbicara dari aspek ekonomi, kita mempertanyakan bagaimana cara agar pembangunan ini sukses, pembangunan IKN, karena ini kan memakan kos sampai 400 triliun. Nah, sementara kita melihat bahwasannya sudah ada 2 investor besar yang sudah menarik investasinya di pembangunan IKN, yang salah satunya dari Prancis. Nah inilah yang menjadi suatu polemik. Sebenarnya di dalam kondisi pandemi pun kita sudah merasakan ekonomi kita tuh anjlok. Nah kenapa kita memang harus bahasanya tergesa-gesa dalam melakukan pembangunan IKN. Nah itu yang kita harapkan sebaiknya itu direvisi atau dilakukan penundaan dalam kondisi seperti ini. Soal minyak goreng, apalagi Sumatera Utara kan. Sumatera Utara kan termasuk produsen terbesar kedua ya setelah Kalimantan ya. Iya benar. Benar. Nah, idealnya di Sumatera Utara nggak pernah kebingungan soal minyak goreng kan. Faktanya kan harga minyak goreng mahal dan kemarin sempat langka. Apakah itu juga menjadi bagian tuntutan dari Rizky dan kawan-kawan? Kelangkaan minyak goreng itu menjadi salah satu tuntutan kita juga. Kenapa Bang? Karena kalau bicara Sumut, saya sebenarnya kayak sama seperti Abang. Sebagai produksi minyak terbesar di Indonesia ya, minyak CPO juga, dan salah satu juga di seluruh negara. Nah, seperti kita lihat gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Sebenarnya kita nih Sumut nih supply minyak tertinggi, tapi kenapa kita tidak merasakannya? Nah, ini sebenarnya kan kita lihat dari peraturan Permendak itu yang pernah dinyatakan bahwasanya pemerataan ke 14.000 untuk setiap daerah. Disitulah mulai
eh, pengusaha minyak ataupun mafia minyak itu bermain dengan melakukan penimbunan. Nah sebenarnya dan at the moment dibalikkan lagi sesuai harga normal gitu. Nah ini menjadi pertanyaan besar, kenapa pemerintah bisa kalah dengan pengusaha? Inilah yang kita lihat sebenarnya, evaluasi ini penting loh gitu. Makanya kenapa di tuntutan kita mengevaluasi BUMN gitu dalam mengevaluasi perihal PTPN dalam memproduksi minyak juga. Kalau soal penundaan pemilu atau pemilu presiden 3 periode itu juga bagian dari tuntutan? Menjadi bagian, karena kalau berbicara tentang penundaan penambahan Presiden Jokowi 3 periode, kita masih mendapatkan hal yang normatif. Nah, bisa jadi Presiden Jokowi sudah menyatakan secara statement kepada publik, tapi belum tentu konstitusi itu bisa dijalankan terus gitu. Makanya kita menolak ada wacana perubahan konstitusi untuk memperpanjang periodisasi 3 periode presiden. Dia menolak konstitusinya diubah, ya? Iya benar. Wacana. Karena kan presiden mengatakan dia akan taat konstitusi. Iya. Jadi kalau konstitusinya diubah, dia akan tetap ikut konstitusi, kan seperti itu ya. Karena bukan eksekutif yang mensukseskan itu. Jadi percuma kalau Bapak Presiden menyatakan statement, tapi kalau legislatif tetap bermain ya kan, membangun skemanya, ya itu yang kita khawatirkan. Iya. Nah, tadi Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu sudah melakukan audiensi, ya. Itu sampai kapan kita melihat realisasi dari tuntutan-tuntutan tadi? Seperti minyak goreng, toh sampai hari ini kan masih tinggi nih, ya, terutama di Sumatera Utara lah, gitu kan. Nah, kalau mungkin soal IKN, ya, soal perpanjangan masa jabatan presiden, ya, itu mungkin sedang di pemerintah pusat ya. Kalau untuk yang regional lah misalnya, itu sampai kapan batas yang diharapkan oleh Rizky dan kawan-kawan itu harus segera terrealisir di Sumatera Utara ini? Kalau kita berbicara tentang targetan, kita sebenarnya ingin jawaban yang pasti gitu. Tapi balik lagi ya, dalih dari DPRD Sumut menyatakan bahwasannya hal ini menyangkut dengan DPR RI. Dan mereka akan melakukan penyampaian ataupun disposisi aspirasi ini ke DPR RI untuk diperjuangkan di rapat paripurna. Meskipun ini terkait isu lokal, isu Sumatera Utara kan, minyak goreng kan? Iya, minyak goreng itu sebenarnya di nasional pun juga terkena. Yeah, nah, dan kita pun juga untuk legislatif di Sumut pun juga melakukan penekanan. Tapi balik lagi, sebenarnya kalau berbicara tentang deadline, semua dewan tuh membahasakan normatif gitu. Tapi kita sudah dari sekarang melakukan follow up, sehingga langkah-langkah yang kita buat itu langkah yang taktis dan memang terfollow up dengan baik. Walaupun sebenarnya kenapa dilakukannya unjuk rasa, bahkan adanya bahasanya ketidakpercayaan sama dewan. Nah ini seperti ini gitu. Sering kita buat gerakan tapi tidak ada follow up yang jelas. Contoh kemarin kita buat gerakan Omnibus Law diperjuangkan sama legislatif, tapi legislatif tidak memperjuangkan di Senayan gitu bang. Nah inilah yang memang harus kita press terus dan harus kita dorong gitu agar anggota dewan ini tetap memperjuangkan. Itu artinya bahwa tadi kan Rizky bilang bahwa dewan normatif saja, sementara kita kan sesuatu yang terukur. Benar. Ya kan, yang terukur. Nah, tapi mereka tetap normatif. Bahkan tadi dicontohkan Omnibus Law juga seperti itu kan, tidak juga membawa ini menjadi sesuatu yang harus disampaikan ya keinginan. Nah, ini Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu tidak melihat ya terkhusus untuk inilah ya mahasiswa ya BEM yang dikomandoi oleh Rizky, apakah ini tidak menjadi momentum? Ya ini memang sudah pilihan akhir, kita harus bergerak gitu, kita harus ke jalan gitu, tidak seperti itu. Nah, makanya kita sebenarnya kalau bicara tentang penyampaian aspirasi, kita coba dulu dari berbagai cara. Nah, ketika memang tidak mendapatkan respon follow up yang positif, nah baru kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih serius.
dalam melakukannya. Karena kita percaya kawan-kawan di setiap daerah di Indonesia ini bakal maraton nih Bang. Dan ada wacana-wacana gerakan-gerakan baru gitu. Karena iya, kita balik lagi Bang, bagaimana untuk melakukan gerakan nih. Kalau sekali tapi nggak membekas, sama aja. Lebih bagus kita melakukan langkah yang berturut-turut. Nah, untuk di awal kalau dari aliansi itu memang melihat kondisi untuk menjaga kekondusivitas, kita melakukan audiensi. Nah, ketika kita udah memfollow up dan tidak mendapatkan perkembangan, baru kita akan membahas langkah lanjutan. Kapan? Rencana tindak lanjut. Kapan itu? Nah, ini harus saya bahasakan dengan kawan-kawan aliansi Mas Sumut Bersatu. Karena kita nggak mau, saya bukan orang yang, bukan karena saya salah satu dari orang yang mengambil posisi, bukan berarti saya ngambil keputusan. Nah, ini dilandaskan dari kesepakatan bersama. Kapan kita akan melakukan respon ketika anggota dewan. Ini kan kita sebenarnya bukan memperjuangkan tentang hasil audiensi kita. Kita memperjuangkan hasil kawan-kawan yang juga dengan cara turun ke jalan. Ini juga follow up gitu. Nah, ketika kita lihat apapun tidak mendapatkan respon, nah inilah yang akan menjadi langkah-langkah lanjutan. Dan mahasiswa masih semangat untuk melakukan penyampaian aspirasi. Ya, mahasiswa harus tetap semangat karena memang rakyat sangat berharap. Benar. Ya, rakyat sangat berharap mahasiswa bergerak. Benar. Kenapa? Kekuatan mahasiswa mampu mengubah kebijakan-kebijakan. Benar. Ya, oke. Saya minta satu semacam apa ya? Closing statement lah, ya. Harapan mahasiswa, ya, terhadap kondisi negeri ini. Ya, kalau kita melihat harapan mahasiswa Bang, sebenarnya sederhana gitu. Bagaimana terciptanya masyarakat adil makmur itu. Bagaimana sebenarnya rakyat ini bisa lebih leluasa. Ini kan sifatnya kan kebijakan gitu. Nah, kami pun juga berharap pemerintah itu harus bisa tegas dan berdikari. Jangan mau diperalat ataupun dikontrol oleh pengusaha ataupun kapitalisme ataupun mafia-mafia yang ada. Karena sebenarnya diharapkan mahasiswa ini kan sebab akibat nih. Kenapa ada gerakan pasti ada sebabnya gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita bisa dirimainkan kepada pemerintah, dan saya harapannya kepada mahasiswa seluruh Indonesia untuk bisa lebih mengkaji kajiannya agar kita bisa melakukan gerakan-gerakan intelektual. Gerakan mahasiswa ialah gerakan intelektual, bukan gerakan anarkis, bukan gerakan yang bersifat chaos gitu. Nah, itu yang kita kedepankan dalam aspek gerakan intelektual mahasiswa. Baik, Rizky. Ya. Terima kasih ya sudah berkenan sama-sama hadir di podcast Mimbar TV. Ya, sukses selalu dan semangat. Oke, terima kasih Rizky. Ya. Baik, pemirsa Mimbar TV, di mana saja Anda berada, selesai sudah bincang-bincang kita dengan Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Ya, baik, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.